Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa wajik merupakan makanan tradisional yang sudah dikenal sejak zaman dahulu? Di salah satu daerah, di Magelang, khususnya di daerah Sriwedari Muntilan, terdapat salah satu makanan tradisional wajik. Wajik banyak ditemukan di daerah Jawa dan biasanya disajikan pada acara adat, syukuran, pernikahan, maupun perayaan hari besar. Nama wajik berasal dari bentuk potongannya yang menyerupai belah ketupat atau wajik. Wajik dibuat dari bahan utama beras ketan yang dimasak bersama santan, gula jawa, dan gula pasir hingga menghasilkan rasa manis serta tekstur yang lengket. Meskipun terlihat sederhana, wajik menyimpan banyak pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan tersebut dikenal sebagai etnoscience, yaitu pengetahuan masyarakat yang berkembang berdasarkan pengalaman dan budaya setempat. Melalui pembuatan wajik, kita dapat mempelajari bagaimana masyarakat memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menghasilkan makanan yang lezat sekaligus memahami konsep sains yang ada di dalamnya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita lihat capaian dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, dampaknya bagi kesehatan, serta penggunaan bahan alami dan buatan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan pengertian zat aditif, yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif alami dan juga buatan, yang ketiga, menganalisis penggunaan zat aditif pada makanan tradisional wajik, yang keempat, menjelaskan dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan, yang kelima, menampilkan hasil diskusi mengenai penggunaan zat aditif alami pada wajik tradisional, dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap menghargai budaya lokal melalui kajian etnoscience. Selanjutnya, kajian etnoscience. Wajik ini merupakan makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari beras ketan, kemudian santan, gula, dan juga daun pandan. Makanan ini banyak sekali ditemukan di daerah Jawa dan sering disajikan dalam berbagai acara dan juga perayaan tradisional. Dalam perspektif etnoscience, wajik ini menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Kelapa digunakan untuk menghasilkan santan, gula digunakan sebagai pemanis alami, dan juga daun pandan digunakan sebagai pewangi alami. Selain memberikan rasa, warna, dan juga aroma, bahan-bahan tersebut juga berfungsi sebagai zat aditif alami yang lebih aman dibandingkan bahan sintesis. Santan memberikan rasa gurih dan juga tekstur yang legit, sedangkan garam digunakan untuk memperkuat cita rasa pada makanan. Proses pembuatan wajik menunjukkan bahwa masyarakat tradisional telah memiliki pengetahuan tentang pemilihan bahan, pencampuran, pemanasan, dan juga pengolahan makanan. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kearifan budaya lokal. Masuk ke dalam proses pembuatan wajik. Pembuatan wajik dapat diawali dengan pemilihan bahan baku, yaitu memilih gabah yang berkualitas untuk diolah menjadi beras ketan. Selanjutnya, gabah masuk ke proses penggilingan hingga diperoleh beras ketan yang siap digunakan sebagai bahan utama wajik. Beras ketan kemudian dapat dicuci hingga bersih dan direndam selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu, ketan dikukus hingga setengah matang. Setelah setengah matang, ketan dapat diangkat lalu disiram sedikit air sambil diaduk agar butirannya itu dapat mengembang merata dan juga tidak saling lengket. Ketan kemudian didiamkan selama 5 hingga 10 menit, lalu dikukus kembali selama 15 menit agar matang sempurna. Sambil menunggu ketan matang, kita dapat menyiapkan campuran santan sebagai bahan utama pembuat cita rasa wajik. Dalam santan itu kita bisa menambahkan cairan gula dan juga pewarna makanan. Pada tahap ini digunakan zat aditif, yaitu gula sebagai pemanis dan pewarna makanan untuk memberikan warna yang lebih menarik pada wajik. Semua bahan itu kemudian diaduk hingga tercampur merata.
Setelah ketan matang sempurna, ketan dimasukkan ke dalam larutan santan, lalu dimasak sambil terus diaduk hingga mengental, meresap, dan menghasilkan tekstur wajik yang berkilau serta berminyak. Selama proses memasak, api harus dijaga tetap stabil dan juga tidak terlalu besar. Wajik juga harus diaduk terus-menerus agar matangnya merata dan juga tidak gosong. Jika wajik sudah matang sempurna, adonan dapat diangkat lalu dimasukkan ke dalam loyang atau wadah. Selanjutnya, dilakukan penimbangan sekitar 1 kg lebih 6 ons agar ukurannya itu setiap bagian seragam. Kemudian, wajik dapat diratakan di dalam loyang sehingga bentuknya simetris dan juga rapi. Setelah dingin, wajik dapat dipotong sesuai ukuran yang diinginkan dan siap untuk disajikan. Sekarang selanjutnya kita masuk ke materi utama yaitu zat aditif. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk meningkatkan rasa, warna, aroma, tekstur, atau daya simpan makanan. Zat aditif juga digunakan dalam jumlah tertentu agar makanan menjadi lebih menarik dan lebih awet. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibedakan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Jenis-jenis zat aditif diantaranya yaitu yang pertama pewarna, terdiri dari pewarna alami dan pewarna buatan. Yang kedua ada pemanis, terdiri dari pemanis alami dan pemanis buatan. Dan yang ketiga ada pengawet, terdiri dari pengawet alami dan pengawet buatan. Dan yang keempat sebagai penyedap dan pewangi. Pada wajik tradisional, sebagian besar bahan tambahannya yang digunakan merupakan zat aditif alami. Namun, masih terdapat juga zat aditif buatan yang digunakan. Untuk zat aditif yang digunakan, yang pertama ada gula Jawa. Gula Jawa berfungsi sebagai pemanis alami. Selain memberikan rasa manis, gula Jawa juga menghasilkan warna coklat yang khas pada wajik sehingga tampil lebih menarik. Fungsi gula Jawa yaitu pemanis dan pewarna alami. Selanjutnya ada gula pasir. Gula pasir juga berfungsi sebagai pemanis alami. Penambahan gula pasir membantu memperkuat rasa manis dan membuat cita rasa wajik menjadi lebih seimbang. Fungsinya yaitu pemanis alami. Yang ketiga yaitu ada garam. Meskipun digunakan dalam jumlah yang sedikit, garam memiliki peran penting. Garam membantu memperkuat rasa makanan dan menyeimbangkan rasa manis dari gula. Fungsi dari garam yaitu penyedap rasa alami. Selanjutnya yaitu ada daun pandan. Daun pandan sering ditambahkan saat pemasakan wajik. Daun pandan menghasilkan aroma harum yang khas sehingga wajik menjadi lebih menarik untuk dikonsumsi. Fungsi dari daun pandan yaitu pemberi aroma alami. Selanjutnya yaitu ada santan kelapa. Santan memberikan rasa gurih dan juga membantu menciptakan tekstur wajik yang lembut serta legit. Fungsi santan kelapa ini sebagai pemberi cita rasa dan juga tekstur. Dan yang terakhir merupakan zat aditif buatan yaitu pewarna makanan. Pewarna makanan digunakan untuk memberikan warna yang sangat menarik pada wajik. Fungsi pewarna makanan ini sebagai pewarna buatan. Yang terakhir ada dampak penggunaan zat aditif.
Untuk dampaknya, terdapat dua dampak. Yang pertama ada dampak positif, yang kedua ada dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama, makanan menjadi lebih menarik, yang kedua, rasa makanan lebih enak, dan yang ketiga, makanan lebih tahan lama, serta yang keempat, memudahkan penyimpanan dan distribusi makanan. Untuk dampak negatifnya, dapat menimbulkan alergi pada sebagian orang, kemudian menyebabkan gangguan kesehatan jika dikonsumsi berlebihan, dapat merusak organ tubuh jika menggunakan bahan berbahaya, serta menurunkan kualitas kesehatan jika terlalu sering mengonsumsi makanan instan. Nah, peserta didik, hari ini kita telah mempelajari zat aditif melalui proses pembuatan wajik tradisional. Kita mengetahui bahwa gula Jawa dan gula pasir berfungsi sebagai pemanis, garam sebagai penyedap rasa, daun pandan sebagai pemberi aroma, serta santan sebagai pemberi rasa gurih dan tekstur pada wajik. Melalui pembelajaran berbasis etnosains ini, kita dapat memahami konsep IPA sekaligus menghargai kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, lestarikan budaya lokal, dan teruslah mengamati sains yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.